Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun nama-nama dari kelompok kami yang pertama I Gedeanto Samnestioda, Ketut Budi Arimbawe, Putu Hendriana, Iko Mangadi Wiraguna, dan saya sendiri Putu Agus Jayadi Mardika. Baik, adapun pembahasan pada hasil kerja kami ini. Pertama ada lampu pijar, lampu halogen, lampu dingin, lampu TL, hubungan duo, dan dendam lampu TL. Baik, materi akan dibawakan oleh Putu Hendriana. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang jenis-jenis lampu dan karakteristiknya. Nah, yang pertama di sini ada lampu pijar. Apa itu lampu pijar? Nah, lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubangi filamen panas tersebut menghalangi udara untuk berhubungan dengannya, sehingga filamen tidak akan langsung rusak akibat teroksidasi. Oke, next slide. Nah, di sini ada karakteristik lampu pijar. Nah, yang pertama yaitu cahaya tidak terlalu terang. Dari cahaya yang dihasilkan memang tidak menghasilkan cahaya yang terang layaknya LED. Namun teknologi lampu terkini lainnya. Maka dari itu, jenis lampu ini lebih baik digunakan sebagai lampu tambahan yang bersifat sebagai touch lighting dan access lighting seperti lampu meja dan lampu lukisan. Nah, yang kedua ada usia pemakaian. Dari segi usia, lampu ini memang tidak bisa mencapai tahunan. Rata-rata lampu pijar dapat bertahan selama 1000 jam jika digunakan 10 jam per hari. Artinya, lampu ini hanya bertahan selama 3-4 bulan saja. Berbeda dengan lampu LED yang diklaim mampu bertahan selama belasan tahun. Jika melihat dari perbedaan harganya, maka tak heran jika usianya tidak panjang. Nah, yang ketiga, warna cahaya yang dihasilkannya. Inilah yang menjadi ciri khas dari lampu bohlam pijar, yaitu warna cahaya yang dihasilkan. Lampu satu ini memancarkan warna kuning terang. Hal ini karena efisiensinya memang cukup rendah. Jadi tak perlu heran kalau cahaya yang dipancarkan kurang terang. Yang keempat ada pancaran hangat. Nah, dari pancaran yang dihasilkan lampu pijar adalah hangat. Pins akan merasakan nuansa klasik pada sebuah ruangan yang memakai lampu ini. Karena efek sangat yang dihasilkan, maka lampu ini banyak digunakan oleh peternak ayam untuk membantu proses pengeraman telur. Oke, next slide. Nah, yang kedua ada lampu halogen. Nah, apa itu lampu halogen? Nah, lampu halogen ini terdapat pada kendaraan-kendaraan bermotor di era 90-an. Lampu halogen merupakan peningkatan dari bola lampu yang digunakan dengan material filamen yang berbeda serta diisi dengan gas untuk meningkatkan pencahayaan dan umur pakai. Lampu halogen standar yang digunakan pada mobil pribadi umumnya menggunakan daya 55 watt dengan warna cahaya kuning. Lampu halogen mampu untuk menembus kabut dan cocok digunakan sebagai lampu utama dan lampu kabut. Lampu halogen menghasilkan panas yang cukup tinggi dan bisa menyebabkan mika lampu menguning. Oke, next slide. Nah, di sini ada karakteristik lampu halogen. Yang pertama adalah warna cahaya yang dihasilkan. Umumnya cahaya yang dihasilkan oleh lampu halogen ini adalah berwarna kuning dan warna white atau putih kekuningan. Yang kedua adalah kemampuan menembus kabut. Inilah yang menjadi ciri khas dari lampu halogen, yaitu kemampuan menembus kabut yang optimal. Yang ketiga adalah usia pemakaian. Dari segi usia, lampu ini memang tidak bisa mencapai tahunan. Rata-rata lampu halogen dapat bertahan selama 500 hingga 1000 jam. Yang keempat adalah harga.
Nah, kemudian yang terakhir ini harga dari lampu halogen relatif murah, mulai dari 50.000 hingga 300.000. Oke, next slide. Nah, selanjutnya adalah lampu dingin. Nah, salah satu perkembangan lampu filamen adalah pemakaian teknik gelas sinar dingin. Sinar inframerah yang dihasilkan filamen menimbulkan persoalan karena panas yang dipancarkan. Panas ini dapat direduksi dengan memanaskan gelas sinar dingin untuk bahan bola lampu. Gelas sinar dingin dapat mengurangi panas yang dipancarkan filamen hingga 80%. Lapisan yang menyebabkan gelas sinar dingin mampu mereduksi panas adalah seng sulfida dan magnesium fluorida atau skala dioksida yang dibuat lapisan berselang-seling, terdiri dari dua macam bahan yang berbeda, bisa mencapai 20 lapis. Gelas semacam ini disebut gelas dichroic. Oke, next slide. Nah, di sini ada karakteristik lampu dingin. Nah, yang pertama di sini ada cahaya lebih redup, suhu lampu mendekati 400 Kelvin. Yang kedua, daya lebih kecil. Daya lampu lebih kecil atau lampu fluoresan standar. Ukuran lampu berukuran kecil biasanya menggunakan tegangan searah atau DC. Oke, next slide. Nah, di sini ada lampu TL. Lampu TL atau tubelam atau lampu penerangan berbentuk tabung. Lampu TL adalah lampu listrik yang memanfaatkan gas neon dan lapisan fluoresan sebagai standar cahaya pada saat dialiri arus listrik. Tabung lampu TL ini diisi oleh semacam gas yang pada saat elektrodanya mendapat tegangan tinggi. Gas ini dapat terionisasi sehingga menyebabkan elektron-elektron pada gas tersebut bergerak dan membenarkan lapisan fluoresan pada lapisan tabung lampu TL. Ketika lampu TL sudah menyala, maka daya listrik yang dibutuhkan akan berkurang dan menjadikan lebih hemat daya. Lampu TL banyak diaplikasikan sebagai lampu hias yang memiliki warna menarik. Nah, lampu TL ini lebih hemat dibandingkan lampu lain. Oke, next slide. Nah, di sini ada prinsip kerja lampu TL, yaitu pemanasan gas neon atau disebut juga terionisasi dan pendingin gas neon deionisasi. Nah, ketika tegangan AC 220 volt 220 volt dihubungkan ke satu set lampu, maka tegangan di ujung-ujung starter sudah cukup untuk menyebabkan gas neon di dalam tabung starter untuk panas, yaitu terionisasi, sehingga menyebabkan starter yang kondisi normalnya adalah normally open, ini akan close, sehingga gas neon di dalamnya dingin atau deionisasi. Dan dalam kondisi starter atau close, ini terdapat aliran arus yang memanaskan filamen tabung lampu TL, sehingga gas yang terdapat dalam tabung lampu TL ini terionisasi. Pada saat gas neon di dalam lampu starter sudah cukup dingin, maka bimetal di dalam tabung starter akan open kembali, sehingga blends akan menghasilkan spik tegangan tinggi yang akan menyebabkan terdapat lompatan elektron dari kedua elektroda dan memandarkan lapisan fluoresan pada lampu TL tersebut. Peristiwa ini akan berulang ketika gas di dalam tabung lampu TL tidak terionisasi penuh, sehingga tidak terdapat cukup arus yang melewati filamen lampu neon tersebut. Lampu neon akan tampak berkedip. Selain itu, jika tegangan induksi dari blends tidak cukup besar, maka walaupun tabung neon TL tersebut sudah terionisasi, tetap tidak akan menyebabkan lompatan elektron dari satu elektroda tersebut. Oke, next slide. Nah, di sini
Yang terakhir adalah hubungan duo dan hubungan tandem pada lampu TL. Di dalam hubungan duo ada dua macam fungsi kapasitor dalam hubungan duo, yaitu menjadikan fase tegangan kedua lampu tidak sama sehingga seakan lampu tidak pernah padam, atau disebut juga hubungan lead lag. Yang kedua, menaikkan faktor daya atau cost. Teknik kompetensi menggunakan kapasitor pada dua macam kompetensi mono, yaitu kapasitor yang diparalel dengan salah satu lampu, atau kompetensi duo. Sebagai perkiraan kasar, besar kapasitor yang diperlukan untuk kompensasi pada frekuensi 50 Hz antara lain 4,2 piko untuk lampu 36 watt atau 40 watt, 6,5 pikofarad untuk lampu 58 watt atau 65 watt. PLN mengeluarkan draft kapasitor diperlukan untuk memperbaikan faktor daya lampu fluoresan. Selain hubungan duo, yang masing-masing lampu mempunyai blas sendiri, terdapat hubungan dua lampu yang menggunakan satu band bersama-sama, yaitu hubungan tandem. Nah, hubungan tandem dikompensasi menggunakan kapasitor hubungan seri, bukan paralel. Penggunaan satu band secara bersama jika kapasitornya hubungan paralel menyebabkan semua arus melalui lampu dengan tegangan busur yang menyebabkan lampu menyala atau rendah. Hal ini disebabkan gas di dalam tabung lampu fluoresan bersifat resistansi negatif. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, jadi itu materi yang sudah dibawakan oleh kelompok 1. Baik, di sini kelompok 1 akan melakukan sesi diskusi atau pertanyaan yang dapat dicatat oleh kelompok 1 dan kelompok 1 dapat menjawab. Baik, langsung saja, apakah ada rekan-rekan yang akan memberikan pertanyaan? Baik, untuk kelompok 1, siap-siap untuk mencatat pertanyaan dari rekan-rekan yang akan memberikan pertanyaan. Yang pertama di sini ada Nyoman Agus Darmawan. Nah, pertanyaan dapat disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, mengapa saat memasang lampu halogen kita tidak boleh menyentuh langsung kaca bohlamnya? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, jadi itu pertanyaan dari Nyoman Agus Darmawan. Di sini kami akan membuka 3 orang penanya. Selanjutnya di sini ada Adi Parwate. Pertanyaannya bisa disampaikan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Gusti Budha Adi Parwata. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari lampu-lampu yang sudah dijelaskan tadi, lampu manakah yang paling direkomendasikan untuk digunakan? Terima kasih. Baik, jadi itu pertanyaan dari Adi Parwate. Dan selanjutnya, apakah ada rekan-rekan atau teman-teman yang akan ingin memberikan pertanyaan lagi? Baik, jika tidak, di sini kelompok kami akan menjawab atau mencari terlebih dahulu pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh 2 orang penanya.
Izin menjawab. Baik, Teman Adi Wiraguna, silakan. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Nyoman Agus Darmawan. Pertanyaannya, mengapa saat memasang lampu halogen kita tidak boleh menyentuh langsung bagian kaca bolamnya? Alasannya yaitu jari tangan kita selalu meninggalkan sidik jari berupa lapisan lemak tipis. Lapisan lemak yang menempel pada kaca lampu halogen membuat suhu permukaan kaca lebih dingin dibandingkan permukaan kaca yang lainnya. Hal ini karena lemak tadi pada suhu yang sangat tinggi akan melebur, menyatu dengan kaca yang berbahan dasar quartz, sehingga kopensen mainnya menjadi berbeda dengan bagian yang bersih. Jika perbedaan kopensen mainnya sangat besar, bisa menyebabkan kaca dari lampu halogen akan pecah. Kemudian, akibat dari perbedaan suhu kekel tersebut, proses siklus halogen tidak dapat bekerja sempurna. Semakin banyak uap tungsten yang terkondensasi pada kaca lampu, tepatnya pada bagian kaca yang lebih dingin. Bagian tersebut biasanya akan menjadi berkabut hitam, abu-abu, atau putih. Akhirnya, lampu menjadi cepat putus akibat filamen tungsten yang cepat menipis karena menguap. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Semoga jawabannya dapat diterima, atau mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Terima kasih. Baik, jadi itu jawaban dari kelompok 1. Nyoman Agus Darmawan, apakah bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Baik, bisa. Terima kasih. Baik, jadi sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adi Parwata, yaitu pertanyaan yang kedua. Lampu mana yang paling direkomendasikan untuk lampu-lampu yang tadi dipresentasikan? Jadi, lampu yang paling direkomendasikan itu adalah lampu fluorescence atau lampu TL ya. Lampu TL sering disebut dengan lampu neon. Sekarang ini lampu neon berbentuk bervariasi, ada yang memanjang umum dan berbentuk ulir atau spiral. Lampu TL kenapa direkomendasikan? Karena lampu TL lebih irit energi dibandingkan lampu-lampu lain dan lebih terang. Pada umumnya lampu TL yang baik bisa berumur 15.000 jam atau diperkirakan 10 tahun dengan biaya yang tidak jauh mahal dengan lampu-lampu lain. Baik, segitu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, jadi itulah Izin jawaban masuk boleh Kak? kelompok 1. Apakah bisa diterima oleh Permisi, aku mau nambahin jawaban dari Budi tadi. ya Gedeanto, silakan. Kan pertanyaannya kan lampu mana yang paling rekomendasi. Nah, dari lampu-lampu yang tadi kami jelaskan kan dia memiliki karakteristik masing-masing. Nah, sekarang tergantung kita memakainya untuk kebutuhan apa. Nah, jika untuk kebutuhan di rumah, misalnya penerangan di rumah, kami rekomendasikan untuk lampu TL karena lebih hemat energi daripada lampu pijar. Kalau untuk di kendaraan, motor atau mobil, ya kami merekomendasikan lampu halogen karena emang lampu halogen itu dibuat agar bisa menerangi jalan atau bisa menembus kabut atau hujan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang sudah ditambahkan oleh Gedeanto. Untuk Adi Parwata, apakah jawaban dapat diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, jadi itulah
tadi penyampaian materi dan sesi tanya jawab dari kelompok 1. Nah, di sini jika ada salah kata kami mohon maaf. Kesimpulan pada penyampaian materi dari kelompok 1 dari presentasi kali ini, pemahaman tentang karakteristik lampu, pengertian dan beberapa lampu yaitu lampu pijar, lampu halogen, lampu dingin, dan lampu TL. Dan dapat memahami hubungan random pada lampu. Baik, demikianlah presentasi pada kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.